Perkenalkan, nama saya Zuhdi As'ad, NIM 202020767 dari kelas pendidikan biologi 20073. Di sini saya akan membuat video praktek membedah ikan. Simak video selanjutnya. Ikan nila atau Oreochromis niloticus adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya di Afrika bagian timur, pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia. Dan secara morfologi memiliki bentuk tubuh pipih, sisik besar dan kasar, kepala relatif kecil, mata tampak menonjol dan besar, tepi mata berwarna putih, dan garis lineal lataris terputus dan terbagi dua. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu gunting bedah, yang kedua pinset, yang ketiga ada pisau kecil yang tajam, dan yang keempat ada sarung tangan, dan yang kelima adalah ikan untuk kita bedah nanti. Sebelum melakukan pembedahan terhadap ikan atau pemotongan ikan, ada baiknya kita membersihkan sisik-sisik ikan agar lebih mudah untuk kita memotong ikan nanti. Pembedahan dilakukan dengan cara mencari bagian anus atau anal dari ikan tersebut. Kemudian dari anal tersebut digunting mengarah dorsal tubuh pada ikan. Setelah itu dilanjutkan pemotongan ke arah anterior sampai ke operculum. Dari operculum, pemotongan dilanjutkan ke arah ventral tubuh dari ikan tersebut. Baiklah, ini tampilan dari organ dalam ikan seperti ini. Langsung saja saya akan jelaskan organ pencernaan atau saluran pencernaan ikan dari mulai awal. Organ pencernaan yang pertama di sini adalah mulut. Jadi awalnya makanan itu akan masuk ke dalam mulut.
Nah, di mulut ini ikan memiliki gigi-gigi kecil dan juga lidah. Terjadi pencernaan secara mekanik dan nantinya makanan tersebut akan diteruskan ke esofagus. Dan juga esofagus ini berlokasi di antara insang, dan esofagus berfungsi meneruskan makanan dari faring ke lambung. Dari esofagus makanan diteruskan ke lambung. Di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Fungsi dari lambung ini sendiri antara lain adalah: yang pertama, untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar; kedua, untuk mengaduk makanan dengan sekresi atau getah lambung; dan ketiga, untuk pengosongan lambung yang kemudian diteruskan ke usus. Lalu di sekitar hati terdapat organ yang berbentuk kantong kecil, bulat oval atau memanjang yang berwarna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu. Selanjutnya organ ini disebut hati. Hati merupakan organ penting yang menseleksikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati adalah menghasilkan dari darah empedu. Selain itu juga hati berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan D, tempat penyimpanan lemak dan glikogen yang mengatur pembentukan urea, dan sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah. Bagian ini adalah usus. Usus adalah tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Panjang usus ikan herbivora lebih panjang daripada ikan karnivora. Setelah makanan di dalam dari usus kemudian disalurkan ke anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Sistem pernapasan ikan menggunakan insang yang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat bernapas, ikan membuka mulut dan menutup insangnya. Pada saat itu, oksigen masuk lewat mulut menuju insang. Lalu oksigen tersebut diserap oleh pembuluh darah pada insang. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Fungsi utama sistem otot adalah untuk berbagai variasi gerak dari organ tubuh. Gerak otot yang disengaja pada ikan terutama untuk membuka dan menutup mulut, menggerakkan mata, membuka dan menutup lubang insang, menggerakkan sirip dan gerakan ke satu atau ke samping atau melawan arus air. Gerakan tersebut hanya memerlukan sistem otot yang sederhana. Sistem urogenital terdiri dari dua sistem, yaitu sistem urinaria dan genitalia. Sistem urinaria biasanya disebut sistem ekreksi, fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan. Pengaturan terhadap tekanan osmotik cairan tubuh yang relatif konstan adalah hal yang dibutuhkan ikan agar proses fisiologi di dalam tubuhnya berjalan normal.